Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan hasil review materi Electronic Commerce. Yang pertama, definisi dan kerangka kerja e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan suatu proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, serta masyarakat dalam aktivitas pertukaran atau penjualan barang atau jasa serta informasi melalui transaksi elektronik. Menurut MC Lightperson, e-commerce merupakan perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Aplikasi e-commerce disusun berdasarkan infrastruktur teknologi yang sudah ada, yaitu kombinasi antara komputer, jaringan komputer, dan software komunikasi sehingga menjadi informasi super highway. Aplikasi e-commerce tidak akan berjalan tanpa hal-hal yang terdapat dalam infrastruktur berikut ini. Yang pertama, jasa bisnis umum seperti jasa pembelian dan penjualan. Yang kedua, distribusi pesan dan informasi sebagai sarana pengiriman dan pengambilan informasi. Yang ketiga, isi multimedia dan publikasi jaringan untuk pembuatan produk dan sarana mengkomunikasikannya. Dan yang keempat adalah informasi super highway sebagai landasan utama penyediaan sistem highway jalan utama di mana seluruh aktivitas e-commerce akan menggunakan jalan utama tersebut. Yang kedua, filosofi peranan elektronik e-commerce dalam kerangka bisnis. E-commerce adalah salah satu pendukung dari sistem informasi. Pengguna e-commerce akan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi secara elektronik. Sehubung dengan perkembangan teknologi tersebut, memungkinkan setiap orang mudah untuk melakukan kegiatan jual beli. Seperti saat ini, kebanyakan masyarakat melakukan kegiatan yang serba instan karena adanya keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing, sehingga masyarakat lebih memilih yang lebih praktis. Contohnya belanja online. Dengan belanja online selain memudahkan untuk membeli segala macam barang yang kita inginkan dan dapat diperoleh dengan cepat, berbelanja online juga tidak menguras tenaga kita untuk pergi ke pasar ataupun pusat perbelanjaan lain. Untuk membeli barang yang diinginkan, kita bisa dengan mudah mendapatkan barang tersebut dengan media e-commerce dan kita bisa melakukan transaksi jual beli dengan media e-commerce. Secara prinsip, potensi e-commerce berada dalam sebuah spektrum dengan dua buah titik ekstrim. Titik ekstrim pertama adalah kemampuan e-commerce untuk menjadi follower. Dalam arti kata menirukan bagaimana bisnis konvensional dilakukan ke dalam sebuah arena baru di dunia maya. Misalnya, tanda tangan atau paraf yang biasa menjadi bukti keabsahan suatu transaksi secara hukum digantikan oleh tanda tangan digital di dalam dunia maya. Pada sisi ekstrim yang lain, e-commerce dikatakan memiliki kemampuan untuk mentransformasikan karakteristik bisnis konvensional menjadi model bisnis yang sama sekali baru. Contohnya aset fisik yang selama ini hanya dapat dinikmati oleh salah satu institusi dalam suatu waktu dapat dengan mudah digandakan karena telah dapat ditransformasikannya aset tersebut ke dalam serangkaian sinyal digital. Ketiga, mekanisme elektronik commerce dalam dunia bisnis. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan dua cara. Cara pertama adalah secara konvensional atau biasa disebut standard order, seperti yang selama ini dilakukan, baik melalui telepon, fax, atau langsung datang ke tempat penjualan produk atau jasa terkait. Cara kedua adalah melakukan pemesanan secara elektronik atau biasa disebut online orders, yaitu dengan menggunakan perangkat komputer yang dapat ditemukan di mana saja, di rumah, sekolah, tempat kerja, warnet, dan sebagainya. Proses yang terjadi dalam perdagangan elektronik kurang lebih sama. Elemen pertama adalah proses. Proses yang berkaitan dengan produk atau jasa fisik biasanya akan melalui rantai nilai atau biasa disebut value chains.
seperti yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Elemen kedua adalah institusi. Salah satu prinsip yang dipegang dalam e-commerce adalah diterapkannya asas jejaring, atau biasa disebut internet networking, di mana dikatakan bahwa untuk sukses, sebuah perusahaan e-commerce harus bekerja sama dengan berbagai institusi-institusi yang ada. Ada 3 jenis tulang punggung teknologi informasi yang biasa dipergunakan dalam konteks perdagangan elektronik. Yang pertama intranet, yang kedua extranet, dan yang ketiga adalah internet. Intranet merupakan infrastruktur teknologi informasi yang merupakan pengembangan dari teknologi lama semacam LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Extranet tidak lebih dari penggabungan 2 atau lebih intranet. Yang keempat, 4 tipe aplikasi elektronik commerce. Perdagangan di zaman sekarang tidak berpusat pada pasar, swalayan, plaza, mal, ataupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Di Indonesia, perdagangan elektronik meningkat beberapa tahun belakangan, terlebih setelah munculnya berbagai macam situs marketplace. E-commerce dapat dikategorikan menjadi 4 tipe. Yang pertama e-market, yang kedua customer care, yang ketiga vendors management, dan yang terakhir extended supply. Keempat tipe tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai suatu tempat atau arena di dunia maya, di mana calon pembeli dan penjual melakukan transaksi secara elektronis melalui medium internet. Yang kelima, proses bisnis dalam kerangka e-commerce. Perusahaan, sekelompok orang, atau individu yang ingin menawarkan produk atau jasanya dapat melalui rangkaian bisnis dengan menggunakan internet sebagai media berkomunikasi. Pembelian antara dua entiti bisnis biasanya dilakukan melalui tertentu seperti EDI, Electronic Data Interchange, atau extranet. Di dalam proses bisnis ini ada 4 aliran entiti yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama, flow of goods atau aliran produk. Yang kedua, flow of information atau aliran informasi. Yang ketiga, flow of money atau aliran uang, dan yang terakhir adalah flow of documents atau aliran dokumen. Setelah transaksi usai dilakukan dan produk telah didistribusikan ke tangan konsumen, barulah proses terakhir, yaitu aktivitas purna jual dijalankan. Pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi seperti keluhan terhadap kualitas produk, pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain, pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan, diskusi mengenai cara menggunakan produk lebih baik, dan lain-lain sebagainya. Target dari internet ini adalah agar di kemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antar kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan. Sistem bisnis data ini akan menjadi sebuah pusat pengetahuan korporat yang di dalamnya terdapat data mentah maupun informasi mengenai perilaku konsumen dan pasar. Yang keenam, evaluasi elektronik bisnis di perusahaan browser. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui apabila suatu perusahaan ingin mengimplementasikan e-bisnisnya, yaitu antara lain, yang pertama, browser. Pada dasarnya yang terjadi pada tahap ini adalah dipergunakannya internet sebagai medium komunikasi satu arah, di mana para calon pelanggan dapat melakukan pencarian informasi sehubung dengan seluk-beluk perusahaan melalui fasilitas-fasilitas pada situs terkait. Yang kedua, customer interaktif. Pada tahapan berikut, perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi situsnya untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara perusahaan dengan para konsumennya. Yang ketiga, transaction enabler. Tahapan selanjutnya adalah pengembangan satu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik. Paling tidak terdapat 2 jenis transaksi bisnis yang umumnya terjadi. Jenis pertama adalah mekanisme pembelian produk atau jasa oleh konsumen melalui internet. Jenis transaksi kedua adalah yang terjadi antar perusahaan dengan rekan bisnisnya. Yang keempat, one-to-one relationship. Pengembangan infrastruktur e-business selanjutnya adalah untuk menuju kepada apa yang diistilahkan sebagai one-to-one relationship, yaitu mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan antar individu. Yang kelima, community of interest. Tahapan terakhir dalam evolusi e-business adalah
kemampuan perusahaan dalam membentuk sebuah komunitas di dunia maya yang terdiri dari para konsumen dan rekanan bisnis yang saling bekerja sama untuk menciptakan value di internet. 7. Arsitektur bisnis dan teknologi dalam pengembangan elektronik commerce. Menurut Eberhard Rextin mendefinisikan arsitektur bisnis perusahaan sebagai penggabungan antara 3 komponen besar, yaitu organisasi, proses, dan teknologi. Untuk sebuah perusahaan berskala kecil, arsitektur bisnis yang ada sangatlah sederhana, sehingga tidak perlu dilakukan usaha khusus untuk mendefinisikan dan memahaminya. Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar, di mana hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya telah sedemikian rumit, sehingga sangat sulit untuk melakukan pemahaman terhadap arsitektur bisnis perusahaan tanpa adanya pegangan yang jelas dan akurat. Dalam kerangka sistem e-commerce, jelas terlihat bahwa adanya aktivitas integrasi antara proses internal perusahaan dengan proses-proses organisasi lain yang menjadi mitra usahanya seperti pemasok, distributor, rekanan, vendor, maupun pelanggan. Prinsip pokok yang harus dijalani dalam fase ini adalah mensimulasikan secara konsep bagaimana e-commerce dapat memberikan kontribusi terhadap penciptaan produk atau jasa yang dapat meningkatkan nilai dan kepuasan. Penggunaan paradigma komponen bisnis objek dalam pengembangan sistem e-commerce yang adaptif dengan perubahan hanya dapat dilakukan jika perusahaan memiliki infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan sifat-sifat pengembangan komponen-komponen objek bisnis tersebut. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki desain cetak biru pengembangan teknologi informasi seperti data, proses, dan teknologi yang menekankan pada implementasi sistem berbasis objek. Perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan metode pengembangan sistem dengan teori-teori lama harus mulai memikirkan untuk melakukan migrasi ke sistem yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.